ini punya Aceh. Asam sunti itu punya Aceh. Air asam sunti itu udah dari turun-temurun nenek diajarin itu untuk ngebersihin keramik. Kenapa sekarang sudah menghilang? Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Salam sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil memberikan inspirasi bagi kita untuk membangkitkan semangat baru. Kali ini sosoknya adalah Newin Hasan. Newin adalah sosok yang ada di balik produk bernama Ma'rah Piring bersama istrinya Nur Anindya. Mereka berhasil membuktikan kepada kita bahwa kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Siapa sangka sahabat semua, sabun cuci piring berbahan ekstrak asam sunti mampu mendapatkan prestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu, mari lebih dekat kita simak obrolan saya bersama owner Ma'rah Piring, Newin Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Ketemu lagi dengan saya Hendra, tentu saja di program Sebuku Inspiring Like a Book. Seperti membaca sebuah buku, tentu Anda juga perlu bertemu ya sekali-kali dengan orang yang menuliskannya. Dan kisah-kisah inspiratif akan terus ada di channel ini, dan kita akan ngobrol sesaat lagi bersama salah seorang yang menurut saya dan banyak juga versi-versi yang sudah saya dapatkan merupakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif, terutama di bidang UMKM. Kalau saya menyebutkan sebuah jargon atau kata-kata, pasti Anda akan langsung ingat Ma'rah Piring, ya. Ini bukan ibu-ibu mencuci piring ya, tetapi sebuah produk yang membantu ibu-ibu rumah tangga untuk nyaman mencuci piring di rumah. Tentu saja produk asli dari Aceh dan dikelola langsung oleh anak muda dari Aceh juga. Kita akan langsung ngobrol dengan sahabat kita, Newin Hasan. Dia adalah owner dari sebuah produk cairan pencuci piring, namanya tidak asing lagi, Ma'rah Piring, yang sudah sangat dikenal di Aceh dan juga mungkin Anda salah satu penggunanya. Kita akan ngobrol dengan Newin Hasan. Beliau adalah owner dari produk ini. Assalamualaikum Newin. Waalaikumsalam Pak Hendra. Newin, apa kabar Newin? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Ya. Jadi kita sebenarnya udah sering bertemu dan juga sudah ada beberapa program yang bersama ya. Iya benar. Dan kayaknya kalau ada program baru lagi, datang lagi untuk tanya-tanya sama Newin gitu. Siapa? Iya. Newin, kita tahu ya sekarang UMKM, terutama produk UMKM itu kan lagi naik daun sekali ya di Aceh. Dan ada program namanya macam-macam. Salah satunya yang sering saya ingat adalah UMKM naik kelas. Nah, untuk ngecek apakah sudah naik kelas atau belum. Mungkin begitu maksudnya ya. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita tahu ada salah satu produk di Aceh, Ma'rah Piring yang ada di dekat kita ini, dan saya stalking juga di sosial media ini udah wow sekali ya, udah terus importnya bertambah, achievementnya juga semakin bertambah hari ke hari. Mungkin Newin bisa cerita nih sekarang bagaimana nih perjalanan Ma'rah Piring ini sampai dengan tahun 2022 ini. Terlebih lagi kita pengen tahu nih, di saat kemarin kita dilanda COVID ya, sekarang juga masih, tapi sudah mulai melandai, apa yang terjadi dengan bisnis ini dan juga bagaimana caranya bertahan. Mungkin Newin bisa cerita sedikit dulu. Ya, alhamdulillah Pak. Ini kalau Ma'rah Piring ini kita mulai di tahun 2018. Oke. 2018 itu memang kalau kita bikin perusahaannya PT Indoraya ini bulan Maret 2018. Cuman pas bulan Maret itu kita masih belum ada produk. Oke. Baru ada keinginan untuk membuat produk. Nah, jadinya kita riset. Jadi selama bulan Maret sampai bulan Juli itu kita riset. Riset sabun itu gimana. Nah, memang kalau Ma'rah Piring ini terinspirasinya dari nenek. Jadi almarhumah nenek itu nyimpan air asam sunti, Pak. Jadi kalau kita lihat proses pembuatan asam sunti, itu kan belimbing itu kan dijemur, dijemur terus ditaruh garam. Itu pas kita taruh garam, itu pasti di bawahnya itu ada air yang tumpah, air asam sunti itu. Itu hari pertama dan hari kedua itu airnya dibuang. Karena itu banyak, kan belimbing itu banyak airnya, itu masih air belimbing aja, itu dibuang. Nah hari ketiga, keempat dan kelima, air asam sunti itu disimpan sama nenek, Pak.
Oke. Nah, jadinya saya nanya, ini air asam sunti itu kenapa disimpan, Nek? Ini bagus untuk bersihin keramik, kata nenek. Jadi kalau dulu kita tinggal di Simpang 5, di sebelah KFC yang rumah Belanda tua itu. Nah, Oke. itu kalau di belakangnya, itu bak mandinya itu ada 3 meter mungkin, Pak. Oke. Bak mandi kakek itu, besar. Jadi nenek kan kalau bersihin kan agak susah, Pak. Jadi air asam sunti itu disimpan, itu disiramin tuh, disiramin keramik itu, tinggal digosok dikit, siram, hilang itu Pak, bersih semuanya. Kayak kita pakai Polstek, mungkin dulu belum ada Polstek, jadi nenek pakai itu. Iya. Jadi dengan cerita kisah seperti itu kan jadinya kita mendapat inspirasi gitu Pak. Iya. Ini punya Aceh, asam sunti itu punya Aceh. Air asam sunti itu udah dari turun temurun nenek diajarin itu untuk ngebersihin keramik. Kenapa sekarang sudah menghilang? Nah, jadinya kepikiran lah, istri juga kepikiran, gimana kalau kita bikin sesuatu yang simpel? Kita bikin sabun dari itu, karena dia punya sifat membersihkan. Tapi kan sekarang nggak ada lagi yang mau nampung air asam sunti. Oke. Kita bikin sabun cuci piring dari sabun cair dari ekstrak asam sunti itu. Nah, akhirnya kita riset tuh Pak, dari bulan Maret 2018 sampai ke bulan Juni itu. Panjang risetnya. Alhamdulillah di bulan Juli, tanggal 15 Juli, itu penjualan pertama kita. Dari produk asam sunti Dari itu. produk Ya? asam sunti marah piring ini. Iya. Sudah dalam bentuk sabun atau udah langsung ke cairan cuci piring ini? Cairan cuci piring langsung, oke. udah seperti ini, cuman kemasannya belum dalam kemasan pouch ini, Oke. masih dalam kemasan botol-botol biasa gitu. Nah itu kita tawarin. Nah alhamdulillah Juli 2018 itu kita penjualan pertama. Memang pas 1 bulan pertama itu kan Juli, akhir Juli itu pendapatan kita 4 juta Pak. Jadi oke, cuman waktu itu kita punya tim sales itu ada berapa orang tuh? 4 orang. Produksi itu ada 2 orang, ada admin lagi. Ya lumayan nombok sih gitu ya kan. Di awal-awal ya. Awal-awal. Nah, bulan kedua makin meningkat, bulan ketiga. Nah, alhamdulillah yang seperti kita bicarakan tadi, kita dapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di program inovatif di London. Oke. Nah, dan disitulah kita meraih juara 2. Nah, istri saya yang ke sana, alhamdulillah juga presentasinya lumayan menarik gitu ya bagi orang-orang juri-juri yang di sana, dan terpilih kita sebagai juara 2. Nah, setelah itu kan ditulis di koran tuh, Iya. masuk dalam Serambi. Nah, di situ baru kita Tambah semangat ya. lumayan naik Pak omsetnya Pak. Iya. Dan orang makin banyak tahu. Orang makin banyak tahu dan Iya. orang makin penasaran. Ini apa ini sabun cuci piring orang Aceh ya kan? Apa ini marah piring? Apa ini kok bisa juara di London gitu ya kan? Sebelumnya mungkin belum banyak yang tahu. Nah pas dimasukin dalam Serambi, lumayan ada beberapa liputan. Nah itu lumayan mendongkrak omset kita Pak. Itu pas bulan Januari 2019 itu omset kita itu sekitar 70 jutaan. 70 juta. Bulan kedepannya gitu juga. Alhamdulillah itu lumayan stabil gitu. Nah, pas COVID. Jadi pas 2019 itu lumayan meningkat lah penjualan kita. Dan kita itu sales ada 4 orang, produksi pun 4 orang. Jadi kita harus ningkatin kapasitas produksi. Dulunya kita cuma 1 shift dari jam 9 sampai jam 6 sore. Akhirnya kita bikin 2 shift Pak. Dari jam 6, yang pertama dari 6 pagi sampai 3 siang. Terus dari 3 siang sampai jam 12 malam. Jadi 2 shift. Itu karena permintaan sudah Karena makin permintaan banyak ya. benar. Oke, artinya sejak dalam berproses naik-naik terus ya, sampai Pak. penghasilan juga naik. Alhamdulillah. Tapi berbicara dengan sumber dayanya nih, Newin, kan ini kan dari bahan bakunya dari ini ya, Asam sunti. ya. Memang kalau ingat asam sunti kan di Aceh itu hampir rata-rata kalau kita di kampung di Aceh besar tuh nyaris kita temukan semua kan di halaman orang. Nah, karena ini sudah masuk ke industri ya untuk Ma'rah Piring ini, Newin kira-kira gimana nih caranya supaya stok bahannya tidak kekurangan? Membina petani kah atau seperti apa? Kalau asam sunti Pak, banyak sekali di kita Pak. Banyak sekali Banyak ya. sekali. Dan malah kita nggak bisa ngambil semuanya. Oke. Nggak bisa ngambil semuanya. Terlalu banyak yang jadi kita padahal cuman kerjasama dengan kelompok petani di Lubuk Gapuy.
Nah, itu di situ aja kita ngambil, itu masih banyak lagi yang mereka produksi yang nggak bisa kita ngambil. Oke. Nah, jadinya sebenarnya ya kalau memang mau apa kebutuhan asam sunti kami itu mungkin apa namanya lebih dikit daripada yang diproduksi sama petani-petani di sana. Oke. Nah, jadinya ya berlimpah lah insya Allah kalau untuk bahan baku. Malah juga ada apa dari Biren itu nanyain apa mau ambil asam sunti dari kami gitu. Oke. Wah itu juga ongkos kirimnya dan segala macamnya. Kita ngambil langsung aja di Lubuk Kapui. Oke, ini di Aceh Besar ya? Aceh Besar, Pak. Berarti mereka juga memang mengelola itu tapi belum masuk ke industri yang seserius ini ya. Hanya menyiapkan bahan baku, mungkin bahan baku memetik. aja, betul. Kemudian kayak pengalaman Nenek Newin tadi ya. Nanti produksinya langsung ke sini gitu. Berapa banyak nih kalau dikilokan nih dalam setiap bulan dibutuhkan? Kalau dulu itu kita berapa itu ya? Setiap minggu tuh ada 30 kilo kita ngambil. Oke. Nah, cuman memang sekarang udah mulai menurun karena juga permintaan produk kita itu udah nggak sebanyak yang dulu lagi sejak COVID, Pak. Oh, karena COVID ya? Ya, karena COVID. Mungkin karena daya beli juga makin berkurang ya, mungkin jadi. orang lebih memperhatikan atau memikirkan hal-hal yang mungkin lebih pada hal keluarga gitu ya. Tapi ini kan terus tumbuh, terus jalan terus gitu. Apa rencana lagi nih, Newin, di tahun 2022 ini ada strategi, ada semacam kemasan atau varian yang berbeda barangkali dari Marah Piring? Kalau kita lihat kemasannya udah nambah nih kayaknya ya. Enggak, ini memang Dari dulu sudah begini. 2018 kita cetak ini. Oh, Ini 2019 pertama, ya? 2019, Pak. Ini seperti saset gitu ya? 2018 akhir. Oke. 2018 akhir kita cetak ini, makanya ini yang bisa dibawa ke London. Oke. Nah, dan bulan Iya. April 2019 kita cetak yang besar. Oke. Cetak yang besar ini. Iya. Kalau untuk daya saing nih Newin, Iya. mengingat ini sebuah produk lokal tapi nggak main-main ya, saya lihat serius sekali dan juga minat orang juga cukup tinggi. Bagaimana persaingan pasar nih Newin? Mengingat kan kalau di supermarket juga ada terdisplay produk-produk lain gitu. Benar. Minat masyarakat langsung mencari itu, dapat informasinya seperti apa? Iya, itu memang tantangan di retail dan juga ini kan FMCG ya. Iya. Pas musim consumer goods Iya. itu memang punya tantangan tersendiri. Kenapa? Karena pasarnya itu besar. Sabun cuci piring ini kalau kita hitung-hitung dulu kan kita sebelum memulai itu kita hitung dulu, Pak. Oke. Pasarnya di Aceh itu sangat besar. Sangat besar. Dan juga kita ngelihat kondisi sebelum kita masuk itu memang udah ada merek-merek seperti Sunlight. Oke. Itu udah megang sekitar 60% lah dari hitungan kita. 60% dari pasar di Aceh itu 60% itu Sunlight. Setelah itu Mama Lemon, dan sekarang itu udah ada yang lumayan dominan juga, itu produk dari Medan, Pak. Ultra. Itu lumayan Banyak peminatnya ya. banyak peminatnya dan juga penetrasi pasar mereka itu juga lumayan besar. Nah, jadinya ketika kita mau masuk kan kita udah lihat ini siapa nih saingan-saingan kita gitu. Oke. Apa kelebihannya mereka, apa kekurangannya mereka, kita cek dulu. Setelah di situ baru kita susun strateginya kita. Apa yang membuat kita berbeda dari yang lain dan kenapa juga konsumen harus memilih kita. Nah, itu yang kita pikirkan pertama dan memang kalau kita lihat kenapa produk kita kuning, kenapa jargon kita itu ini sabun cuci piring orang Aceh, Iya. ya, kenapa kita ngangkat juga ekstrak asam suntinya ditulis besar-besar gitu, ya kan? Jadi untuk memang target kita itu kita pengen dekat sama konsumen kita dan konsumen kita itu orang Aceh. Oke. Jadi memang target kita itu kalau bisa itu tersebar di seluruh Aceh. Jadi kalau orang nanya kenapa nggak pakai nama yang lebih Barat-baratan atau apa gitu ya. Karena memang kita ngelihat sebelum kita masuk ke dalam kompetisi produk sabun cuci piring ini di pasar, kita udah analisa gitu. Memang kalau kita pakai merek-merek nama lain gitu, itu mungkin agak susah kita untuk penetrasi pasar, untuk lebih dekat lagi kepada konsumen kita, yaitu orang Aceh. Jadi gimana caranya? Kita pakai nama Aceh, kita pakai jargon ini sabun cuci piring orang Aceh, tertulis juga ini ekstrak asam sunti, jadi benar-benar dekat gitu. Karena kan di rumah kita makannya
asam sunti gitu ya kan. Akan pokoknya Dicicinya piringnya juga pakai itu gitu ya. Kalau bisa kan cuci piringnya juga pakai yang dekat ekstra ya. asam sunti gitu. Ya, Nah jadinya memang target kita itu kalau bisa itu dekat dengan konsumen. Dekat Dan dengan konsumen kita konsumen. itu orang Aceh. Iya, Jadinya- konsumen kita orang Aceh, dekat sama orang Aceh, Iya. produknya, resource-nya juga di Aceh ya, gampang Benar sekali sekali, ya. Nevin, kalau melihat dari starting bisnis ini di 2018, kemudian 2019 akhir, masuk 2020 udah mulai ada dampak dari COVID gitu ya, sekarang 2022. Untuk produknya ini masuk ke pasar itu biasanya sudah masuk ke beberapa tempat itu dalam berapa, kalau kita hitungnya tuh unit atau kilo ya kalau masuknya ke terdisplay ke supermarket atau seperti apa itu? Iya, pieces Pak, hitungnya. Pieces ya. pieces. Biasanya Pieces. sekali berapa pieces untuk masuk ke suatu tempat? Tergantung. Itu juga ada soal-soal yang besar. Iya. Mereka ngambilnya langsung misalnya 4 dus, 5 dus. Ada yang soal kecil malah setengah dus gitu. Oke. Nampi setengah dus itu jadi kita ngomongin yang pouch besar. Ini yang Oke. paling laris nih, Yang Pak. pouch yang segini ya. Nah, ini yang paling laris. Oke. Jadinya satu dus itu isi 15 pieces. Nah, jadinya ada yang pesannya 4 dus, 5 dus yang Iya. agak besar, yang soal-soal kecil mungkin 6 pieces atau setengah dus gitu. Iya. Dan mereka langsung datang membeli ke sini atau memang ada dari tim marketingnya yang mengantarkan atau Iya, kita ada tim sales. tim sales ya? Tim sales itu yang keliling, Pak. Oke. Keliling, jadi mereka itu kita udah bikin sistem. Nah, itu untuk sales itu keliling. Misalnya daerah hari ini, daerah ini gitu. Besoknya ke daerah mana, daerah mana, daerah mana. Jadi ngecek insya terus Allah- ya? Ya, ngecek terus. Sehingga marah piring sebenarnya tidak langka ya, gampang ditemukan ya. Insya Allah. Beda dengan minyak goreng ya. Jadi ini gampang. Tadi saya sedikit mendengar tentang filosofi warna kuning nih ya. Tadi kan supaya lebih dekat ya gitu kan ya. Dan produknya juga seperti ini. Dan ini sebenarnya juga lebih terlihat ini ya apa namanya? Berbeda ya kayak gitu. Kalau achievement dengan penerimaan masyarakat selama ini, selama 2 tahun kebelakang, apa yang Nevin lihat? Ya, alhamdulillah Pak. Kalau kita lihat dari Testimoni mereka gitu. Oh, testimoni. Ya memang kalau kita bilang di awal-awal kita punya masalah mungkin di formula sabun ya Pak. Formula Ya, pas sabun. di awal Maret 2018 sampai Juni 2018 itu kan kita formulasi tuh. Itu mungkin formula kita kurang mungkin ya. Jadi kurang ini adalah keinginan konsumen itu mereka pingin banyak busa. Oh, oke. Jadinya mungkin di situ kita kurang busa gitu Pak. Nah kurang busa itulah yang mungkin bagi beberapa orang, loh ini kok nggak ada busanya gitu ya kan. Nah akhirnya itulah ada testimoni yang mengatakan bahwa ini marah piring bersih tapi mungkin nggak ada busa gitu. Nah akhirnya pas di bulan Agustus 2019 itu kita ada sedikit perubahan formula dan ini sekarang formulanya Pak. Iya, Sampai ini sekarang. yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Jadi kalau ibu-ibu cuci piring suka yang berbusa-busa ya. Ini udah bisa Ada pakai fantasinya ini. sendiri. Ini udah Jadi bisa ini pakai. sudah ya. Udah, Pak. Jadi produk terbaru ini udah seperti yang diharapkan oleh konsumen. Insya Seperti Allah, itu. insya Allah. Jadi salah satu tantangan terjawab seperti itu ya. Iya. Untuk distribusi udah kemana aja nih Nevin? Kalau Kalau di Aceh sudah ke seluruh kabupaten kota? Iya, jadi dulu kita punya agen Pak dari Aceh Selatan. Ke atasnya Aceh Selatan itu apa? Nagan ya. Nagan, setelah itu Abdia dulu ya. Abdia pokoknya Aceh Selatan, Abdia daerah Barsela itu, Barat Selatan. Itu udah jadi dari Aceh Selatan kita punya agen. Abdia kita punya agen, Nagan kita punya agen, Aceh Jaya kita ada agen. Aceh Besar sama Banda Aceh itu dikelola langsung sama kita. Oke. Sabang kita ada agen, terus ke PD Jaya, sampai ke mana itu? Tamiang, itu kita ada agen Pak. Malah Takengon, Benar Meriah, itu kita punya agen. Udah punya agen khusus ya? Nah, jadi kalau distribusi, alhamdulillah dulu kita udah distribusi itu seluruh Aceh. Kecuali daerah Singkil, Simelu, dan Sebulu Salam. Itu yang belum masuk. Belum. Tapi selain itu, alhamdulillah udah masuk gitu. Tapi bakal ya?
bakal masuk atau mungkin ada persiapan lain? Nah kalau memang di sana itu kita kan kerjasama dengan agen Pak. Oke. Jadi kalau memang ada permintaan agen dari sana, baru kita kirim barangnya. Jadi kalau enggak, kita memang agak berat untuk saat ini kondisi kita, untuk kita bawa distribusi sendiri dari sini sampai ke Singkil. Saya melihat itu mungkin agak berat gitu. Soalnya kan kemungkinan besar banyak soalan-soalan di sana itu dititip barang. Nah, kalau titip barang berarti kan kita harus sering-sering bolak-balik Pak. Iya. Dan itu kan biaya bensinnya itu juga harusnya seperti sebelumnya beli ya. Beli nggak pakai sistem titip gitu ya. Atau masih pakai sistem titip? Kalau di Banda Aceh kita titip. Oh, cuma karena sana jauh ya. Nah, kalau di sana kan jauh, makanya kita kerjasama dengan agen. Jadi sistem distribusi kita sebenarnya kita punya agen di setiap daerah. Agen itu nanti nitip juga. Nitip juga di soal-soalan. Teman kan karena mereka tinggal di sana lebih mudah lagi untuk mereka ngecek kondisi barang. Terus juga mau taruh barang lagi itu juga lebih mudah. Cuman kalau dari kita harus pergi ke Singkil untuk ngecek barang di sana itu kan cost kita terlalu besar. Nah, agak ribet juga ya. Agak ribet juga. Iya, tapi tetap permintaan juga ada ya. Mungkin karena kondisi ya agak jauh jadi perlu diperhatikan dengan serius. Benar, Pak. Nah, sudah mulai masuk merambah ke provinsi lain belum? Provinsi lain permintaannya? Kalau permintaan memang udah banyak yang untuk kayak ke Medan waktu itu juga udah kita kirim, ke Tangerang waktu itu juga udah ada permintaan. Cuman memang ini kan barangnya lumayan berat Pak. Iya. Iya kan. Dan juga harganya ekonomis lah. Ekonomis. Ini boleh kita sampaikan ya? Boleh Pak. Kalau ini yang kemasan seperti ini dibanderol berapa nih? 13.000 Pak. 13.000 ya? 13.000. Ini isinya 850 mili. Mungkin kalau kita bandingkan dengan merek-merek yang lain, mereka nggak sebanyak ini dan harganya lebih mahal. Lebih mahal ya? Kita 850 mili 13.000. Oke, kalau yang 85 mili ini? 128 mili ini 2.000 Pak. Ini 2.000 ya? Wah, ini 2.000 bisa berapa kali cuci piring nih ya? Iya benar Pak. Dan kalau Bapak bisa pegang kan juga agak kental ya. Iya benar-benar. Tapi ini sudah produk yang ada busanya tadi ya. Udah banyak busanya nih Pak. Nah, saya nggak nyangka ibu-ibu rupanya yang dicari busanya ya. Busanya. Terus kalau yang ini berapa nih? Ini harganya 60.000 Pak. 60.000. Isi 5 liter. Tetap lebih murah juga dari produk-produk yang lain. Iya. Iya, tapi murah ya. Jadi sahabat Jadi kalau dibandingkan ini 60.000 5 liter, berarti kan per liternya cuma 12.000 Pak. Oke, kita ulang ya. Berarti kalau yang 128 mili itu 2.000. ini 2.000 ya, 2.000 rupiah. Oke. Kalau yang 850 mili ini 13.000. 13.000. 2.000 13.000. Wah, murah nih. Iya Pak. Ya. Kalau yang ini berapa liter nih? Ini 5 liter. 5 liter. 5 liter. Biasanya bisa sampai banyak ya, lumayan lama nih. Banyak Pak. Sebulan 2 bulan ya. Iya. Ibu-ibu untuk persiapan bulan puasa nih cocok ya. Cocok Pak. Ini satu aja itu kalau untuk rumah tangga sebulan nggak habis kali Pak. Nggak habis nih, berlebih nih. Iya, ukuran 2 liter ya? 5 liter. 5 liter ya? 5 liter. Wah, luar biasa nih. Artinya ibu-ibu yang ada di Aceh udah nggak usah rumit-rumit lagi sebenarnya ya. Salah satu indikator yang menunjukkan kita cinta pada Aceh adalah membeli produk-produk yang diproduksi oleh orang Aceh gitu kan ya. Benar sekali, Salah Pak. satunya seperti Makrah Piring ini. Saya pun di rumah udah coba juga nih. Tapi memang di versi yang lama ya. Oh, baik. Tapi menurut saya nggak ada yang tidak spesifik ada yang harus saya komplain gitu. Terima Kayaknya kasih banyak, asik Pak. aja dan gampang didapat juga kan. Di supermarket yang dekat-dekat rumah juga sudah ada. Dan kebetulan kita tahu ada beberapa tempat yang kita tahu nih ada nih kayaknya gitu. Nah, Newin menyangkut tentang produksi ini ya. Pak. Alat-alat produksi juga. Newin kan beroperasi di sini ya, di tempat kita mengambil video ini. Dan semuanya itu kayak ibaratnya belanja one stop shopping ya. Semua di situ. Berapa karyawan yang sudah bekerja di sini sejak berdiri sampai sekarang? Banyak Pak, banyak. Jadi kalau sekarang kita cuma punya satu orang produksi sama satu orang sales. Tapi kalau dulu pas di awal-awal itu kita punya 4 sales, 2 orang produksi, 1 orang admin. Itu di 2018. 2019 itu meningkat produksinya. 4 orang sales, 4 orang produksi, 1 admin. Oke. Nah, karena produksinya itu kayak tadi saya sampaikan harus 2 shift. Iya. 2 shift, jadi ada 2 kali.
Nah, 2020 bulan Maret itu yang pertama kali Pak Amin bilang kalau bisa jangan karena PPKM ya. PPKM. Nah, itu kita berhenti tuh. Di situ kita berhenti. Nah, konsekuensi dari kita berhenti itu banyak rumah makan. Jadi sebenarnya konsumen kita ini rumah makan, warkop, sama swalayan. Itu 3 inilah sebenarnya yang konsumennya kita. Jadi kalau rumah makan dan warkop tidak diantar sabunnya, mereka bisa beralih ke sabun yang lain. Ya, mereka kan membutuhkan nih Pak sabun cuci piring. Ketika kita nggak antar lagi, berarti kan mereka butuh nih. Kita nggak ngantar. Nah, mereka pasti karena mereka butuh, mereka cari yang lain, solusi yang lain. Gitu. Nah, jadinya berhenti itu yang membuat ketika kita kembali lagi, jadi kan waktu itu berapa bulan tuh? 2 bulan. Sempat 2 bulan ya? 2 bulan kita nggak beroperasi. Nah, ketika kita mulai beroperasi lagi, nah itu jadinya pendekatan ke rumah makan dan warkop itu tambah berat, Pak. Iya. Jadi kita harus meminta mereka kembali lagi ke kita gitu. Dulu kan kita udah pernah tuh, pas pertama kali kita coba meyakinkan, pakai dong ini sabun kita, ini sabun cuci piring orang Aceh, ini itu kita ceritain. Mereka mau beli dan mereka menjadi pelanggan kita. Tapi ketika kita nggak ngantar lagi, kan mereka ngambil yang lain. Dan kita harus karena mereka butuh merubah keinginan mereka yang dulu mereka udah pakai punya kita, terus mereka pakai yang lain, kita harus rubah lagi. Itu yang agak berat. Jadi dampak dari COVID kemarin seperti itu ya, meskipun strategi tetap dilakukan oleh Newin juga ya bersama tim di sini. Nah, rencana-rencana ke depan nih apa nih Newin yang mau dilakukan? Ada inovasi baru dari produk ini? Kalau inovasi baru kayaknya saat ini enggak, Pak. Cuman kita palingan sistem distribusi ini aja yang perlu kita perbaiki. Kita perlu tingkatin lagi, mungkin juga pendekatan lagi kepada warkop, rumah makan itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Tingkatkan. Ini sedikit lebih mungkin kaitannya ada tapi tidak terlalu ada kaitan nih. Kalau melihat dari obrolan kita tadi, background Newin sempat ambil master juga ya di Jerman ya kalau nggak salah ya. Di Jerman, bachelor ya di sana. Kemudian pulangnya kan kebanyakan orang kalau udah studi dari luar negeri pula pasti inginnya jadi pegawai negeri gitu kan ya. Nah, Newin justru memilih untuk bisa membuka industri sendiri ya, mengelola bersama istri gitu kan ya. Nah, apa yang ingin Newin sampaikan nih dengan teman-teman barangkali para penonton yang mungkin sedang berusaha untuk merasa matang, merasa cocok dan pantas untuk mengelola bisnis gitu kan ya. Karena kadang-kadang kan keberanian itu penting ya. Kemarin kita juga ngobrol dengan beberapa teman-teman, banyak juga yang terpaksa harus resign dalam tanda kutip ya dari sebuah pekerjaan karena dampak dari COVID dan akhirnya mengelola UMKM, makanan dan lain-lain. Terus ada juga yang bilang, wah kalau gini ceritanya kenapa nggak dari dulu ya? Ngelihat ada rezeki di sana dan lain-lain. Apa yang ingin Newin sampaikan supaya merasa jangan berhenti dan harus fokus juga, ada keinginan kuat untuk bisa sukses di bidang ini? Ya, kalau dari pengalaman pribadi ya lumayan berat juga sih kalau untuk jalanin bisnis itu. Kalau kita sebagai pekerja, dulu juga di pas Jerman juga saya kerja, Pak. Kita cuma kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Setelah itu kita pulang, kita nggak peduli lagi dengan pekerjaan. Ya, kita cuma fokus pada pekerjaan kita selama kita bekerja. Setelah itu kita bisa have fun lah di luar, kita pergi sama keluarga. Tapi kalau kita menjalankan bisnis ini, itu kita 24 jam mikirin bisnis terus ini, Pak. Jadi memang ada konsekuensinya dan juga ada impian. Nah, itu mungkin. Kalau dari saya, kenapa kita kembali ke Aceh, ada keinginan, ada impian yang ingin kita kejar gitu. Kita melihat dulu di Aceh itu banyak industri. Kayak dulu, Pak, kita punya gula di Aceh Utara. Juga ada industri ban, dan banyaklah industri di Aceh dulu. Kenapa sekarang sudah hilang, menurun gitu ya? Udah tidak sebanyak yang dulu.
Nah, memang ketika kita kembali ke sini, ada beberapa usaha yang kita mulai dan harapannya itu memang semoga itu menjadi industri-industri yang bisa nanti dinikmati oleh anak cucu kita. Oke. Nah, memang itu target kesananya. Dan ya dengan pengalaman yang kita punya, dengan mungkin ya sedikit ilmu yang kita miliki, mungkin itu bisa kita kelola usaha ini sehingga nanti anak cucu kita itu nggak perlu memulai seperti ini lagi gitu. Karena memulai itu berat, Pak. Memulai itu berat. Jadi enaknya nanti pas udah stabil, udah steady, udah nyaman gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk memulainya itu dia. Kita nggak bisa, udahlah lupain. Nggak bisa. Kita harus mikirin terus gitu. Kalau kita sebagai, mungkin pas saya kerja gitu, ya saya cuma kerja selama ada dalam perusahaan. Oke. Dalam perusahaan kita mikirin, keluar udah kita mikirin yang lain gitu ya kan. Kita mau ngerjain hobi kita, kita mau jalan, kita mau apa ya terserah gitu. Besoknya gitu lagi gitu. Iya. Kita kerja selama kita berada di tempat pekerjaan. Setelah itu kita pulang gitu. Nah kalau ini enggak, ini memang kita harus tune in ya. Iya, harus dipikirin bener harus ya. Dipikirin bener-bener. Terus juga nanti ada komplain, tengah malam juga masih mikirin komplain. Lah gimana ini? Ya jadi memang untuk mulai itu berat, cuman ada mimpi yang ada harapan yang mau kita kejar. Oke. Nah itu dia. Ada harapan yang ingin dikejar, itu menarik ya, kata-kata yang menarik sekali. Nah mungkin ini bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman ya, dan nggak usah merasa malu ya kan, Newin ya, nggak usah merasa kayaknya pantas nggak pantas gitu ya. Oh saya ini pegawai, kayaknya nggak usah buat bisnis lah karena kan gitu ya. Karena di luar sana kalau kita baca juga banyak juga ke orang bekerja dia juga punya bisnis yang dia jalankan ya. Bener, Pak. Asalkan memang harus kayak Newin bilang tadi, harus tune in, dijaga benar gitu. Jangan bisnisnya jalan sendiri, dia jalan sendiri gitu ya. Baik. Dan senang sekali Newin kita bisa ketemu lagi ya. Dan menurut saya salah satu yang harus dipahami oleh orang-orang yang bergerak di bidang UMKM, berproduk ya, dia harus serius ya, berikan versi terbaik untuk semua yang kita lakukan gitu ya Newin ya. Benar sekali, Pak. Saya ingat kata-kata Newin bro waktu lalu, kasih versi yang terbaik untuk apa yang kita suka gitu ya, supaya ada import yang bisa sampai gitu. Apalagi sabun cuci piring ya, sabun cuci piring kan orang jadi tahu yang dia gunakan adalah sumber daya dari Aceh, diproduksi oleh orang Aceh, tempatnya juga di Aceh. Kapan lagi kan kita mensupport ya Newin ya? Benar, Pak. Jadi kita harus support teman kita atau orang-orang di sekitar kita. Apalagi yang ingin disampaikan Newin mungkin sebelum kita closing? Ya, kepada masyarakat Aceh, gunakanlah produk-produk yang diciptain dan dibuat di Aceh. Jadi itu ya yang bisa membuat kita juga saling support gitu ya. Karena ketika kita support tentu ada orang lain juga akan support kita. Ya, ya. Newin, terima kasih banyak sudah mau menerima saya datang lagi. Sudah beberapa kali dan saya selalu sih ikutin terus ya. Masa saya cek-cek ya di IG-nya Ma'rah Piring itu tambah keren-keren sekali produknya. Alhamdulillah, Pak. Dan mudah-mudahan tambah sukses Newin. Amin, amin. Meskipun sempat terdampak COVID, suasana yang barangkali tidak semua orang merasakan. Mudah-mudahan up lagi ya bisnisnya ya. Amin, Pak. Mohon doanya, mohon supportnya. Ya, yang penting tetap semangat dan terus bergerak seperti itu. Mudah-mudahan sukses terus Newin. Terima kasih. Amin. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai obrolan saya dengan Newin Hasan, seorang anak muda Aceh yang punya bisnis yang luar biasa. Kalau teman-teman tadi sempat simak dan ataupun menyimak sampai habis ya, mudah-mudahan ada sebuah produk yang cukup dikenal ya. Saya akan tunjukkan kembali. Ini adalah produk sabun pencuci piring, namanya Ma'rah Piring. Jadi bagi Anda yang berada di Aceh, orang Aceh, mari dukung produk-produk yang diproduksi atau dibuat oleh putra-putri Aceh untuk membuat makin dikenal dan makin bisa bersaing setara dengan produk-produk yang datang ke pasar-pasar di mana tempat Anda membeli produk sejenis ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di program Sebuku berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa terus menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif, anak-anak muda yang berkarya untuk membangun karya-karya yang sempat mereka mimpikan menjadi sebuah kenyataan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.